Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa qadai kulli ma'mul mas'ul wa ila hadratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa sahabati ajma'in masyayikhina muallimina wa dzil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira bi hadhihi sa'ah al-mubarakah wa litina wa likum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin khususan al-walid Umar Khattab wal-walid Ummi Muslah wa Cittati Halimah khususan Ahmad Hasan bin Talan bin Bukhari wa usulim wa furuhim Habib Anis bin Ali al-Habsyi wa usulim wa furuhim mu'alifi kutubina mu'alifi hadal kitab anafa'una bi ulum asrar munafidini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Episode yang ke-52 pagi ini kita akan membahas yaitu 1 bab na'at, 2 bab taukid, 3 bab atof, 4 bab badal. 4 bab di ilmu nahwu yang kami sebut ada 4 tadi. 4-4-nya itu norok buntek, 4-4-nya itu mengikuti kepada i'rab, kepada harokat yang pertama. Artinya kalau yang pertama dhammah maka berikutnya juga dhammah. Kalau pertamanya kasroh harus kasroh, kalau pertamanya nasab harus nasab. Kalau pertamanya jazm juga harus ikut jazm. Itu namanya 4 bab ini maka kita bahas sekaligus. Nanti akan kita bahas secara detail ala kitab Alfiyah Ibnu Malik. Maka dibuka Syarah Ibnu Aqil halaman 127. 127 sudah saya tuliskan sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri saya. Ya, dilihat itu ada 1 bab na'at. Na'at itu sifat. Ya. Sifat sudah saya kasih contoh di situ ya. Ja'a Zaidun al-Karimu. Zaidun al-Karimu. Ra'aitu Zaidan al-Karima. Marartu bi Zaidin al-Karimi. Jadi yang namanya wasaf itu kalimat karim. Kalau Zaidun al-Karima, al-Karimu. Kalau Zaidan al-Karima. Kalau bi Zaidin al-Karimi. Jadi nasibnya al-Karim itu namanya na'at. Na'at itu sifat. Sifat itu ikut kepada sebelumnya. Dan contoh semacam ini sangat banyak sekali. Seperti Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Ya. Dan seterusnya. Kemudian kalau taukid itu menguatkan. Menguatkan itu ya memang tidak selalu dibutuhkan. Tapi memang juga dibutuhkan. Seperti Ja'allahu, datang Allah. Masa Allah datang kepada seseorang, maka yang dimaksud amrullah, ay amruhu. Yang datang bukan Allah, tapi perintahnya Allah. Tapi yang datang utusannya Allah. Itu namanya taukid, menguatkan. Ja'a Zaidun nafsuhu. Datang Zaid itu kemarin dia sendiri yang datang. Bisa jadi yang datang bukan Zaidnya sendiri,
tapi yang datang utusannya. Bisa jadi yang datang itu suratnya atau beritanya. Ya, itu namanya taukid. Kemudian yang ketiga atof. Kalau atof itu bersambung, ada huruf atofnya, ada penyambungnya. Nanti huruf atof itu berjumlah 10, nanti kita bahas secara detail. Contoh yang gampang di situ, Ja'a Zaidun wa Amrun wa Fatimatu wa Aliyun wa ahlu baiti. Semuanya dhammah, dhammah, dhammah karena ikut kepada sebelumnya. Kalau seandainya fathah, ra'aitu Zaidan wa Amran wa Fatimata wa Aliyan wa ahla baitihi. Dibalik lagi, marartu bi Zaidin wa Amrin wa Fatimata wa Aliyin wa ahli baitihi. Dan seterusnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu bab badal. Badal itu adalah pengganti. Kalau contoh yang banyak, arkanul islami khamsatun, syahadatu umpamanya, alla ilaha illallah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa iqamus sholati. Yang ketiga, wa ita'uz zakati. Yang keempat, wa saumu ramadhana. Yang kelima, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka badal itu mengganti dari kata-kata sebelumnya. Kalau yang mengganti, yang diganti itu rofa, ya harus rofa. Kalau yang pertamanya yang diganti itu nasab, ya harus nasab dan seterusnya. Marilah kita baca bersama-sama. Bab na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u fil i'rabil asma'al uwal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal fanna'tu tabi'un mutimmu ma sabaq biwasmihi awas mima bihi talaq wal yu'tafi ta'rifi wa tankirima lima talak kamrur bi qaumin kurama wan adbi mustaqin kasabin wa zarib wa shibihi kadawadi wal muntasib wa na'atu bijum latin munakkara fa'u'tiyat ma'u'tiyat khabara wamna huna iko adati talabi wa in atat fal qawla admir tusibi wa na'atu bimas darin kasira fal tazamul ifrada wa tazkira wa na'tu ghairi wahidin idha ikhtalaf fa'atifan farriqhu la idha talaf wa na'ta ma'mulai wahidai ma'na wa amalin atbi bi ghairi istisna wa in nu'utun kasurat wa qatalat muftaqiran li dzikrihinna utbi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Yatba'u ikut fil i'rabi dalam keseluruhan i'rabnya, ikut al-asma al-uwala pada isim-isim yang pertama atau yang sebelumnya. Apa? 1. Na'tun, na'at. 2. Wa taukidun, taukid. 3. Wa atfun, atof. 4. Wa badalun, badal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 4 bab di dalam ilmu nahwu yang mana 4-4-nya ini mengikuti i'rabnya kepada sebelumnya. Jadi artinya tidak punya pendirian khusus.
tidak punya bab khusus. Jadi i'rabnya itu ngikuti kepada yang sebelumnya. Ya, ini isyarah buat kita sekalian bahwa ilmu nahwu seperti kehidupan kita sehari-hari. Orang yang meniru akhlaknya orang terdahulu, ya, orang yang mengikuti ajaran orang-orang terdahulu, maka jadinya dia itu seperti orang-orang terdahulu. Maka kalau sifat itu namanya na'at, maka na'at itu mengikuti i'rabnya kepada sebelumnya. Demikian pula taukid, demikian pula ataf, demikian pula badal. Jadi kalau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya, na'at itu sifat, taukid itu menguatkan, mengencangkan, ataf itu menyambungkan, badal itu pengganti. Maka nanti badal itu ada badal kul mingkul, ganti secara keseluruhan. Ada ba'din mingkul, gantinya cuma separuh. Ada badal gholat, badal yang luput. Dikirim badal malah ora jadi badal, malah jadi badar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Jadi intinya nazam yang pertama ini memberikan pengertian kepada kita bahwa na'at, taukid, ataf, badal ini i'rabnya mengikuti kepada yang pertama, mengikuti kepada yang mendahului. Dilanjut. Fana'tu tabi'un mutimmun ma sabaq biwasmihi awas mima bihi talak. Fana'tu mongko utawi na'at, maka yang bernama na'at tabiun yaiku kalimat kang manut, kalimat yang mengikuti, mutimmun yang menyempurnakan, ma kalimat sabako kang dhisik. Jadi na'at adalah kalimat yang mengikuti dan tujuannya menyempurnakan kalimat sebelumnya. Biwasmihi awasmima i'talaqo bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasmihi kelawan sempurnane ma, awasmima atau sempurnane barang, i'talaqo kang gumantung apa se. Na'at bihi kelawan ma. Jadi tujuannya na'at adalah kalimat, atau na'at itu adalah kalimat yang mengikuti kepada sebelumnya, tujuannya untuk menyempurnakan. Jadi kalau mengikuti sebelumnya, kalau yang diikuti itu dhamma, ya ikut dhamma. Kalau yang diikuti marfu, ya harus rofa. Kalau yang diikuti itu fathah, ya harus fathah. Kalau yang diikuti itu kasroh, ya harus kasroh. Jadi contohnya tiga-tiganya kita bikin contoh. Ja'a Zaidun al-alimu. Ya. Ja'a rajulun salihun. Umpamanya. Di situ ada contoh. Ya. Hadza rajulun salihun karimun. Rajulun itu namanya man'ut yang diikuti. Salihun karimun itu namanya na'at yang ikut dengan salihun karimun. Salihun ikut sama rajulun, karimun juga ikut sama rajulun. Jadi dua-duanya sifat atau na'at. Maka kalau kau bikin tanda, di situ kasih tanda shot. Shot itu adalah sifat atau na'at. Ya.
Yang kedua, ra'aitu rajulan sholihan kariman. Rajulan sholihan kariman. Kalau di kasra, marartu bi rajulin sholihin karimin. Bon. Wal yu'ta, yang ketiga, wal yu'ta fit ta'rifi wa tankirima. Lima tala kamrur bi qaumin kurama wal yu'ta. Lan becik den wenehi dan agar supaya diberi tanda kalimat fit ta'rifi di dalam kemakrifatannya watan kiri dan kenakirohannya. 5 kepada kalimat tala yang mengiringi. Contoh, kamrur biqaumin kuroma. Umrur, lewatlah kamu biqaumin, bertemu dengan kaum-kaum kuroma'a yang mulia-mulia. Jadi kalau kamu nanti ketemu dengan na'at man'ut, kalau kamu ketemu dengan sifat, itu harus kau beri tanda atau ada tanda-tandanya. Apa? Kalau makrifat, maka na'atnya juga makrifat. Kalau na'atnya nakiroh, kalau man'utnya nakiroh, maka na'atnya juga harus nakiroh. Atau kalau jelasnya lagi, kalau sifatnya itu laki, ya harus nanti yang disifati laki, maka sifatnya ya harus laki. Kalau yang disifati itu mu'annas, perempuan, maka sifatnya juga harus perempuan. Jadi umpamanya ja'at Fatimatu as-solihatu, ya. Ja'a rajulun karimun. Di sini contohnya yang jamak. Marartu atau umrur biqaumin kuroma'a. Karena ini kalimat tidak bisa dibaca kuromai, ya, maka dibaca kuroma'a. Ja'a qaumun kuroma'u. Marartu biqaumin kuroma'a. Ra'aitu qauman kuroma'a. Jadi kalau kauman ini jamak, maka sifatnya juga harus jamak. Kalau sifatnya ini ma'rifat, ja'a zaidun al-aqilu. Ja'a ja'al imamu al-alimu al-fadilu al-ustadzu al-qiyai al-habibu al-karimu al-a'zamu, pakai al semua. Karena apa? Karena sebelumnya makrifat. Ya. Qolal imamu asy-syafi'iyyu Muhammad, umpamanya, ya. Al-alimu, al-fadilu, al-karimu. Karena nama orang itu makrifat, maka kasih al. Kalau ja'a rajulun salihun alimun kabirun, ya, datang alimun, seorang alim, kabirun, yang besar kepalanya, kabirun, kang besar imamahnya, umpamanya, ya. Ini namanya na'at. Jadi kalau makrifat harus dikasih tanda makrifat, kalau nakiroh dikasih tanda nakiroh, kalau perempuan ditambahi perempuan, kalau mudzakkar ya harus sama-sama mudzakkar. Alhamdulillah. Bon.
Dilanjut yang keempat. Wan adbi mustaqin kasa'bin wazarib wasyibihi kadza wazi wal muntasib wan atlan gawiyona atsira bimustaqin kelawan kalimat cetakan. Contohnya kasa'bin seperti kalimat so'bin, wazaribin lan kalimat zaribin, wasibihi dan sepadannya so'bin darib. Contohnya kaza seperti za, wadi dan seperti zi, wal muntasib dan kalimat yang diberi nasab. Ya. Jadi kalimat yang pakai ya nisbat. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kau membuat naat dengan kalimat mustaq, baik seperti isim masdar, atau seperti isim fa'il, atau seperti kalimat zi, za, dan zi, atau kalimat yang dikasih nasab, itu juga i'rabnya ikut kepada sebelumnya. Contohnya ja'a rajulun adlun, ya, itu dari masdar. Ya. Jadi adlun itu bisa menjadi isim masdar, bisa menjadi isim fa'il. Tapi kebanyakan aslinya itu adlun isim masdar. Kalau isim fa'il adilun. Jadi ja'a rajulun adlun. Ja'a rajulun adilun dan seterusnya. Terus za dan zi, ja'a zaidun zul ilmi, ya. Wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi at-tahirah. Jadi i'rabnya ya seperti za, seperti zi, seperti bab kemarin, ya. Marartu bi rajulin dzi malin. Ja'a rajulun dzu malin. Marartu bi rajulin dzi malin. Ya. Ra'aitu rajulan dza malin dan seterusnya. Ya. Jadi kalau masuknya di bab za dan dzi itu masuknya di bab kemarin termasuk al-asmaul khamsah, ya. Jadi kalau kita masuk di isim masdar, i'rabnya tetap undang-undang masdar. Kalau masuk di isim fa'il tetap masuk undang-undangnya fa'il. Kalau masuk di asmaul khamsah yang derek undang-undangnya asmaul khamsah. Yang terakhir kalau kalimat dibuat nasab, dikasih ya nasab, ya nisbah. Ja'ar rajulu al-habibu al-alimu al-habsyiyu. Ya. Ja'al imamu al-hanafiyu al-imamul ghazaliyu. Ya. Marartu bil imamil ghazaliyi. Marartu bil imami syafi'iyyi. Nah, seperti kau baca maulid itu juga itu. Wa qalan nabiyul a'zam war rasulul akram al madaniyu al makkiyu, ya. Dikasih ya nisbat itu juga masih harus diharokati manut kepada sebelumnya. Nah, kalau kau bicara, kok orang-orang baca qala al-Habib Ali al-Habsyi, kok ora diwaca al-Habsyi? Ya karena buat kalam berhenti di tengah jalan. Jadi kalau kau baca pakai i'rabnya kitab Alfiyah Ibnu Malik, ya disempurnakan. Ya. Qala al-imamu al-alimu asy-syafi'iyyu, harus begitu, ya. Asy-Syafi'iyyu madhaban, Al-Ghazaliyyu tariqatan, umpamanya. Alhamdulillahi rabbil
alamin. Yang kelima, wa na'atu bi jumlatin munakkara fa u'tiyat ma u'tiyat hu khabara. Wa na'atu dan membuat na'at ulama nuhat bi jumlatin dengan jumlah munakkaron berbentuk isim nakirah, maka fa'u'tiyat maka harus diberi jumlahnya tadi ma hukum u'tiyat hu yang diberikan jumlah kepadanya khobaron sebagai kalam khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seandainya apa itu namanya sifatnya naatnya itu berbentuk jumlah dan dia berbentuk nakirah, maka ya begitu aslinya begitu. Kalau man'utnya ini berbentuk nakirah gitu, kemudian jumlah yang jatuh setelah nakirah itu harus menjadi naat. Ya, karena dia menjadi kalam khobar. Jadi contohnya marartu birajulin qoma abuhu umpamanya. Ya. Jadi koma abuhu itu namanya jumlah karena berbentuk fi'il madhi. Padahal jatuh setelah rojulin, maka marartu bi rojulin koma itu jadi sifat, tidak dihukumi apa-apa karena dia berbentuk jumlah. Tapi di situ dalam undang-undang ilmu nahwu harus dia itu posisi menjadi sifat. Kalau di kitab Milhatul I'rab itu dikatakan itu wa lam bi annal jumlatal khabriyah mim ba'di nukrin khalisin wasfiyah. Kalau ada jumlah jatuh setelah isim nakirah, maka jumlah itu wajib menjadi naat atau wajib menjadi sifat. Wa ba'da ghairu khalisin wadhaini, ya, wa ba'da ghairu khalisin wajan wa ba'da urfin khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal mira. Bon. Yang nomor 6, wa na'atu bimasdarin kasira faltazamul ifrada wa tazkira. Masih bab na'at yang nomor 6, wa na'atu dan membuat na'at ulama nahwu, membuat sifat ulama nahwu bimasdarin kelawan masdar, kasiron kelawan okeh. Faltazamu mongko majibake sapa si ulama nuhat al ifrada ing mufrad wa tazkira dan muzakkar. Jadi kalau ada suatu na'at berbentuk masdar, kebanyakan ulama nuhat itu mengatakan walaupun man'utnya ini perempuan, walaupun man'utnya itu 1 atau 2 atau 3, tetap masdarnya atau isim masdar itu harus berbentuk mufrad, tidak boleh ditasniahkan. Ya, contohnya ra'aitu Zaidan adlan, ja'a Zaidun adlun, ja'a rajulun adlun, ja'a ar-rajulani adlun, marartu birajulin adlin, marartu birajulaini adlin, marartu birijalin adlin. Jadi kalau masdar tidak bisa
Tidak seperti fi'il madhi, tidak seperti isim fa'il, isim maf'ul. Jadi adlun, adlani, adluna itu tidak ada. Ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Tapi nanti kalau ada pun langka. Bon. Wana'atu bimasdarin kasiro faltazamul ifroda wa tadhkira. Jadi kalau membuat na'at berbentuk isim masdar, maka walaupun 1 atau 2 atau 3, walaupun berbentuk laki atau perempuan, itu tetap kalimatnya orang nganggo tak tanda perempuan, tetap harus mufrad, harus mudzakkar bentuk kalimatnya. Ya. Bon. Jadi ra'aitu rajulan adlan. Ra'aitu rajulaini adlan. Bi rajulaini adlin. Marartu bi rajulaini adlin. Ra'aitu rajulaini adlan. Ya. Ja'a rajulani adlun. Jadi tidak bisa dibaca adlani karena berbentuk isim masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, wa na'tu ghairu wahidin idza talaf fa'atifan farriqhu la idza talaf. Wa na'tu ghairi wahidin, utawi na'at kang ora siji, na'ate akeh, bukan hanya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Idza talaf nalikane beda-beda, farriqhu mongko misao sira ing na'at atifan khale wong kang gawe huruf atof. La idza talaf, ora nalikane gandeng. Ya. Ora nalikane gathuk. Jadi kalau kau membuat na'at banyak, ya, ja'al ustazu, al-alimu, al-fadilu, al-kabiru, al-ma'rufu, asyahiru, apalagi kasirul waladi, kasirul ummati, umpamanya. Sifatnya gandeng-gandeng banyak. Itu kalau sifatnya gandeng-gandeng banyak terus buat sifat ada 10, 20 macam enggak apa-apa. Seperti wallahur rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudusu as-salamu sampai 99 itu semuanya dhamma semua. Ya. Ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu. Kalau begitu nanti undang-undangnya kalau pakai ya berarti nanti ketika Dzul Jalali dikasih ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada ketemu kalimat apa? Ada yang mudhaf enggak ya? Nanti kalau ketemu yang mudhaf ya harus dibaca fathah dan seterusnya. Ya. Kalau sifatnya ini beda-beda, yang satu laki, yang satu perempuan, yang satu mufrad, yang satu jamak, ya, sifatnya banyak. Nah itu kalau beda-beda harus dipisah dengan huruf atof. Itu artinya fa'atifan farriqhu la idza talaf. Umpamanya ja'a rajulun solihun alimun wamra'atun solihatun alimatun. Harus tambahi wau. Ya. Enggak boleh langsung ja'a rajulun solihun fatimatun solihatun, enggak pas. Ya. Nanti ditambahi lagi wa fatimatu ai ja'at fatimatu. Itu artinya fa'atifan. Jadi kalau terlalu panjang, tur bedo-bedo dipisah dengan huruf atof. Wa na'tama mulai wahidai makna. Nomor 8. Wa na'tama mulai wahidai makna.
wa amalin atbi bi ghairi istisna. Ya. Wa na'tama mulai wahidai makna wa amalin atbi, aslinya wa atbi, ikutkanlah na'tama mulai na'at dua makmul, dua kalimat yang dikerjai, wahidai yang tunggal maknanya, wa amalin dan amalnya. Jadi makmulaini wahidaini maknan wa amalin asli ngono, tapi karena dimudhofkan jadi nunnya dibuang. Wa na'tama mulai wahidai makna wa amalin atbi, mongko ngetutno sira bi ghairi istisnain, tanpa pengecualian. Jadi umpamanya ada makmulnya dua atau man'utnya ini dua, itu turjane aslinya dua-duanya ya sama. Yang satu laki, satu perempuan. Ya, itu namanya makmul dua. Padahal sifatnya satu. Diikutkan tidak apa-apa, ya, diikutkan tidak apa-apa. Contohnya, Dhahaba Zaidun wantolako Amrun. Akhirnya di situ kasih al-akilani. Boleh, jadi sifatnya Zaidun yang fa'ilnya dhahaba dijadikan na'at dari Amrun, yang mana Amrun ini fa'ilnya intolako. Jadi dhahaba Zaidun wantolako Amrun al-akilani. Al-akilani ini jadi sifatnya Zaidun wa Amrun, karena maksudnya ini sama-sama berakal. Atau yang kedua, haddastu Zaidan wa kallamtu Amron. Aku sudah menceritai Zaid, aku sudah ngomong sama Amr, al-karimaini, yang dua-duanya memang orang hebat. Contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin wa justu ala Amrin as-solihaini. Saya kemarin ketemu Zaid dan aku juga bercerita sama Ali, ya, atau sama Amr, dan dua-duanya tuh memang aku ceritani karena dia dua-duanya orang soleh. Yang terakhir, wa innu'utun kasurat wa qatalat muftakiron li dzikrihinna utbi'at. Wa in kasurat nu'utun, wa in nu'utun lanalikani utai pirang-pirang naat iku kasurat okeh, wa qatalat lan teman-teman beriringan, muftakiron khali podo butuh, utbi'at mongko den anutaken apa sinuut li dzikrihina krana nyebut pirang-pirang nuut. Jadi masih naate sifat iku jumlahe puluhan atau atusan atau ewon. Kalau memang naat itu tajik sambung menyambung menjadi satu, itu semuanya naat-naat yang ikut kepada man'ut itu harus diikutkan kepada yang sebelumnya. Ya. Bon, waktu awit ba iyakun muayyana bituniha au ba'du haqta mu'lina. Dan yang terakhir, kalau kamu sudah ahli nahwu, jago nahwu, ya, sudah ngerti undang-undang ilmu nahwu, nanti boleh kau potong di tengah jalan atau kau ikutkan kepada sebelumnya, gitu. Kalau kau bisa menentukan apa itu sejatinya, waktu potong dia, awit b, awit ba, atau awit au adb, atau ikutkan. Iyakun muayyina, ya. Iyakun muayyina biduniha au ba'du haqta mu'lina, atau sebagian kau ikutkan, sebagian kau potong di tengah jalan juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, ini kalau yang kamu baca kitab kuning, ini yang kalau kamu baca kitab gundul, ini yang kalau kau baca
yaitu kitab-kitab yang berhubungan dengan nahwu dan shorof. Saya anjurkan kalau kita membaca Al-Quran, kita mengikuti ulama-ulama yang ahli Al-Quran. Baik itu cara membacanya, baik itu cara menafsirkannya, baik itu cara memikirnya kitab Al-Quran. Karena Quran itu kalau mau dengan kemauan kita sendiri bahaya, ya. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau orang tidak mengerti ilmu nahwu, tidak mengerti ilmu shorof, tidak mengerti ilmu asbabun nuzul, tidak mengerti asbabul wurud, tidak mengerti ilmu balaghah, ilmu mantek, mengartikan Al-Quran dengan semaunya sendiri, bahayanya berarti kau mendaftar satu kursi di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberi fahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari benar-benar membawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.